Jakarta. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan diabetes mellitus. Di sini kakak memerlukan waktu sekitar 5-10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, sebelumnya Ibu tahu tidak apa itu diabetes mellitus yang Ibu tahu selama ini? Kita tahu diabetes mellitus seperti penyakit gula yang disebabkan turun temurun. Yang saya tahu. Yang penyakit manis seperti itu ya. Baik, di sini akan menjelaskan, meluruskan lagi supaya Ibu lebih mudah memahaminya apa itu diabetes mellitus, yaitu suatu penyakit peningkatan gula di dalam darah sehingga produksi di dalam darah karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Ibu di sini mohon maaf sebelumnya dari keluarga Ibu ada yang terkena penyakit diabetes mellitus atau tidak ada? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Semoga saja tidak ada ya Bu. Ibu tahu tidak apa itu tanda-tanda dan gejalanya diabetes mellitus selama ini? Kalau yang saya dengar kayak mungkin kayak seperti timbul bisul kalau misalkan gula kan bisul gitu terdapat luka-luka bagian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda dari diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama ada sering buang air kecil, sering merasa haus, terus mudah lelah, berat badan yang tadinya gemuk terus menurun secara drastis, dan jika terjadinya luka itu akan lama sembuhnya. Terus dan yang terakhir kadar gula di dalam darah itu meningkat. Terus kan saya mau tanya kan dalam tanda-tanda itu kenapa bisa terjadinya tersebut, kenapa bisa terjadinya hal seperti itu, seperti kencing, sering buang air kecil, udah haus, turun berat badan. Nah ini kan seperti contohnya makanan yang kita makan kan itu menghasilkan karbohidrat. Nah karbohidrat itu diuraikan lagi menjadi partikel-partikel seperti menjadi glukosa. Nah kan tadi pengertian dari DM itu sendiri adanya peningkatan gula di dalam darah. Terus jika kan pankreasnya kan yang rusak sehingga insulinnya tidak dapat diproses. Nah kenapa dia sering buang air kecil? Karena kan makanan yang kita makan misalnya nasi kan dia mengandung banyak gula, mengandung banyak gula. Terus insulinnya tidak dapat diproses secara baik, jadinya seharusnya glukosanya itu masuk ke dalam aliran darah, tetapi karena insulinnya itu rusak, jadinya glukosanya tidak masuk sehingga adanya penyumbatan di darahnya itu sendiri. Itu makanya ginjal di sini berusaha untuk mengeluarkan glukosa itu sendiri dengan cara buang air kecil. Nah makanya juga tadi kan salah satunya ada mudah haus karena kan dia mengeluarkan banyak cairan seperti air yang tadi misalnya diminum, terus dia mudah haus juga. Terus dia aja yang bisa atau rentan yang terkena penyakit diabetes mellitus di sini, yaitu yang pertama faktor keturunan itu sudah jelas karena ada salah satu keluarga punya riwayat diabetes mellitus, otomatis keluarga selanjutnya itu akan terkena penyakit diabetes mellitus juga. Di sini yaitu yang kedua yaitu perokok juga. Terus gaya hidup, di sini gaya hidup misalnya pola makan yang kurang sehat, terus tidak menjaga dietnya. Terus yang selanjutnya kurang aktivitas. Nah misalnya ibu di sini sudah makan nih secara teratur, tetapi ibu tidak beraktivitas, cuman diam-diam saja, di sini pasti otomatis lemak yang ada di dalam tubuh ibu semakin banyak seperti itu ya. Terus nah di sini diabetes mellitus di sini terdapat dua macam. Yang pertama
tipe 1 yaitu sistem imun atau kekebalan tubuh ibu sendiri di sini menyerang sel di pankreas. Sedangkan di sel pankreas ini sendiri yang memproduksi hormon insulin. Nah, hormon insulin ini yang bekerja agar supaya tidak terjadinya diabetes mellitus. Terus selanjutnya diabetes tipe 2 yaitu sel pankreas memproduksi cukup insulin. Di sini insulinnya sudah bagus, pankreasnya sudah bagus, tidak terjadi apa-apa, tetapi badan kita sendiri yang tidak bisa memproduksinya. Seperti itu ya. Sehingga menyebabkan komplikasi. Nah, salah satunya di sini bisa terjadinya kebutaan, terus gagal ginjal. Seperti itu. Nah, akibat terjadinya kan tadi ada penyempitan pembuluh darah besar. Nah, di sini bisa terjadi adanya serangan jantung, stroke, dan luka pada kaki. Untuk serangan jantung itu sendiri yaitu kerusakan otot jantung akibat tersumbatnya pembuluh darah karena ada penumpukan lemak tadi. Terus yang kedua, stroke yaitu penyumbatan di otak akibat pembuluh darah akan pecah dan terjadinya kelumpuhan pada otak itu sendiri. Terus luka pada kaki di sini berkurangnya suplai darah sehingga mudah infeksi dan sulit sembuh. Ini yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah agar seseorang bisa mengendalikan kadar gula dalam darahnya itu sendiri. Yang pertama, olahraga. Di sini sangat dianjurkan bagi penderita diabetes maupun tidak, itu dianjurkan untuk beraktivitas, salah satunya berolahraga. Di sini olahraga yang dianjurkan yang pertama jalan kaki, misalnya ibu mungkin ke rumah tetangga, tapi itu pagi-pagi ya karena kan udaranya juga segar. Terus bersepeda, bisa dengan yoga, berenang, dan lebih disarankan lagi yaitu senam kaki diabetes itu untuk penderita yang sudah menderita diabetes itu sendiri. Di sini senam kaki di sini yaitu latihan gerakan kaki yang dilakukan penyandang DM untuk memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki saraf-saraf yang sudah mati, terus mencegah keterbatasan sendi. Tadi sudah saya jelaskan dari pengertiannya, komplikasinya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu terkait dari diabetes mellitus itu sendiri. Ada tadi yang bagian terakhir seperti kayak sen di sini. Oh, maksudnya keterbatasan sendi. Di sini kan kalau orang gemuk, misalnya orang gemuk, terus kan dia sendinya dia kan malas bergerak. Nah, itu kan harus dilatih supaya dia keterbatasan sendi, jadi dia sendinya itu tidak kaku, jadi harus digerakkan terus menerus seperti itu, jadi dia sendinya tidak kaku, tidak akan mengalami keterbatasan sendi itu tadi. Gimana Bu, sudah? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Sudah cukup. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Ibu sudah bagus sekali, sudah mau mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi dan sudah mau